Katanya saya tadi kan diupdate sama pihak Humas Polda Metro Jaya bahwasannya perpanjangan Nikita Mirzani sampai 40 hari ke depan. Mendengarnya seperti apa sih? Oke, kalau mendengar, kalau saya kan posisinya sekarang lagi sayang nih sama Niki. Kalau saya yang mendengar, wow, saya jujur saya sedih. Kalau saya lo ditanya ya, tapi kalau ditanya misalnya umumnya logikanya gimana sih? Kalau menurut saya sih karena ini kan ancamannya 20 tahun ya. Memang mungkin agak susah untuk mengajukan penundaan penahanan ya, kan penangguhan ya, karena sama kayak kita seperti lihat sebelum-sebelumnya kan, karena ancaman 20 tahun ini kan memang agak berat ya. Tapi kalau dari segi hati sebagai seorang ibu ditanya ke saya menyayangkan, aduh coba dia bisa keluar hari ini, kan hari ini 24 ya, hari ini andaikan Niki bisa keluar, dia bisa beli baju lebaran bersama anak-anak, dia bisa beli kue lebaran, apapun keperluan lebaran anak-anak, dia bisa mengumpulkan dan kumpul sama anak-anak. Itu yang menurut gue dari sisi ibu nih, dari segi ibu gitu. Karena gue pikir jika diketuk ya, manusiawinya sisi seorang ibu tunggal, anak-anak terutama yang dua loh, kalau Loli sudah gede, yang dua, yang kecil ini, yang dua ini itu kan masih mengharapin banget ibu, karena papahnya, nah gimana ibu yang diharap, dan ibunya nggak pulang di hari lebaran. Gue ngebayangin hari lebaran dulu, kalau misalnya nggak ada mama papa gue akan ngegarung. Karena di saat lebaran, di saat malam takbir, di saat malam takbiran, dari malam takbiran kita harus ada orang tua. Waktu Allahu Akbar, Allah itu udah harus ada orang tua. Karena kita situ sama orang tua, kita pergi ke masjid, kita ngasihkan segala macam zakat, dan besoknya kita pergi sholat bareng. Itu yang bikin aku sedih gitu ya. Ya Allah, sedih banget sih pas di hari mau lebaran lagi. Kenapa sih? Kenapa bukan habis lebaran? Itu kalau gue ditanya. Tapi kalau misalnya kenapa? Tapi kan kita bisa dengar tadi dari bapak-bapak yang di Kapolda. Dia bilang, bapak-bapak yang di Polda, dia bilang untuk menggunakan penyidikan. Mungkin untuk lebih gampang koordinasi karena ada di situ kan. Kalau mungkin Nikmir di luar, dia agak susah koordinasi mungkin. Jadi sehingga diperpanjanglah menjadi 40 hari ke depan sampai bulan Mei. Oke. Nah, sampai bulan Mei itu berarti sudah habis lebaran. Kembali lagi saya sebagai ibu, di mana habis lebaran itu anak-anak kecil, anak-anak sekolah pasti membutuhkan banyak keperluan buat sekolah. Karena mau memasukin gerbang sekolah, ya. Banyak banget keperluan, di mana anak-anak biasanya pergi sama orang tuanya untuk membeli keperluan baju, buku atau apapun peralatan sekolah biasa sama orang tua. Kembali lagi anaknya Nikmir yang dua tidak bisa mendapatkan itu. Itu yang bikin aku sedih ya gitu, kasihan ya, miris ya, itu sih menurut aku gitu. Tapi mengingat kasus-kasus sebelumnya kan memang Niki bisa maksudnya diberikan penangguhan, tapi untuk kasus ini seolah-olah susah banget nih, belum ada gerakan untuk penahanan berkaca dari kasus sebelumnya. Seperti apa sih nih? Kan mungkin kalau sebelumnya kan tidak ada ancaman yang lebih dari, sekarang kan ancamannya ngeri banget 20 tahun, mungkin dari situ ya, sehingga nggak seperti kalau kemarin-kemarin kan ITE ya kan, kemarin istilahnya pasal-pasal karet lah ya, pasal-pasal karet yang ITE segala macam. Kalau ini kan harus berkoordinasi karena dituduh pemerasan itu, jadi harus koordinasi bulak-balik sama penyidik. Itu yang menurut aku mungkin kalau jika Nikmir tidak di situ mungkin agak susah koordinasinya gitu. Itu menurut aku, karena ini ancamannya, kembali aku bilang di sini ancamannya tinggi banget. Kalau kemarin-kemarin kan ancamannya ya 5 tahun gitu-gitu, ITE lah pokoknya. Jadi itu yang menurut aku ini agak beda, agak spesial, dan agak, kita sebagai artis, jujur ya, sebagai artis baru kali ini gue baru kali ini merasakan ternyata bener ada ya pasal pemerasan buat artis. Jujur gue baru kali ini ngerasain ya. Kaget juga gue, wah ngeri juga ya. Ternyata aku kirain pemerasan itu hanya berlaku untuk orang-orang di luar sana. Ternyata di artis mungkin, koreksi aku kalau salah,
Mungkin di artis baru kali ini terjadi pasal pemerasan ditetapkan kepada artis Nikita Mirzani. Itu yang bikin aku kaget. Yang bikin aku tersentak juga aku, wah gak boleh terlena juga kita jadi artis. Ternyata ada pasal pemerasan bisa buat kita. Bentar lagi jangan-jangan pasal koruptor bisa gitu. Jadi gue mikirnya gitu. Jangan kita pikir pemerasan itu hanya untuk orang-orang hebat. Jangan kita pikir pemerasan itu hanya untuk orang-orang jahat. Ternyata bisa loh. Nah itu yang bikin kita, para teman-teman artis yang lain, hati-hati ya kita, termasuk aku, kita harus hati-hati. Ternyata jika ada nanti, tapi kan ini masih disangkakan ya, masih disangkakan pemerasan. Jika nanti ada bukti apa gimana, aku sih berharap ini nggak ada sih, nggak ada pidana pemerasan, aku berharap. Tapi kita ini adalah bentuk kita berbenah diri nih para artis, bikin kita tonjokkan, bikin kita kaget, ternyata bisa gitu loh. Oke, melihat cukup beratnya pasal kan, dan ini juga baru Niki dan asistennya yang meringkuk di tahanan sendiri, mungkin ada dugaan juga yang lain-lainnya. Gimana ini Kak Tessa, mungkin apakah perlu juga nih untuk segera adanya keterlibatan yang mengarah ke Dr. O atau seperti apa? Oke, kalau misalnya ya ini sekarang kan dua udah ada nih ya. Kalau menurut aku, kalau dari sisi aku ya, misalnya diduga ada ini gitu ya. Menurut aku udahlah, kan udah ada toh yang, kalau aku percaya ya seperti yang Mbak bilang tadi, aku percaya dengan Dr. O. Karena tahu aku Dr. O itu orangnya untuk melakukan itu aku rasa enggak, karena dia sudah, kita lihat dari kecukupannya, kayak kliniknya aja udah 70, kliniknya dia ada di mana-mana. Itu menurut aku sedikit sekali untuk kemungkinan dia ikut dalam pasal pemerasan ini. Itu menurut saya loh ya, sedikit sekali di Dr. O itu terlibat dalam pasal pemerasan ini. Karena saya melihat gaya hidupnya aja udah berkecukupan, anak juga baru 1, semua dia sudah punya, gerai dia 70 ada di mana-mana gitu. Jadi kalau bisa disangkakan, menurut saya nggak usah dicari-cari lagi siapa sih TSK baru, nggak perlu dicari-cari lagi, kan sudah ada. Kalian mau apa? Nggak usah melebar-melebar lagi gitu loh. Kalau misalnya kalian percaya dengan pihak kepolisian, kalian sudah menyerahkan dengan pihak kepolisian, pihak kepolisian sudah menentukan TSK-nya ini, nggak usah lagi mencari-cari. Berarti kalian nggak percaya dengan apa yang kalian laporkan. Itu menurut saya ya gitu. Kalau kita sudah percaya, sudah biarkan aja pihak kepolisian yang bekerja, nggak usah lagi intervensi. Wah ini kenapa nggak ditangkap SK, kenapa ini nggak di TSK, kenapa ini nggak atas, kenapa nggak kamu aja nyelidikin sekalian gitu menurut aku. Jadi nggak usah ngembang ke sana ke sini lagi. Kalaupun misalnya memang ada keterkaitan, ada ketersangkutan, tidak usah kalian teriak-teriak. Pasti pun nanti akan ada gitu loh. Waktu nanti persidangan akan pasti ada. Nggak usah teriak si A tolong, si A Bibi tolong, nggak usah. Menurut aku loh ya, udahlah gitu. Kan udah ada 2 yang kalian yang itu kan. Nggak usah cari-cari lagi. Itu namanya sama dengan mencari musuh gitu loh. Karena namanya kita manusia, kita tidak mungkin nggak punya salah. Kita cari salah orang, orang pun akan mencari salah kita gitu loh. Menurut aku apa yang kalian sangkakan itu mudah-mudahan enggak. Dan aku kenal sama Dokter Oki, jujur aku kenal sama Dokter Oki. Aku juga alhamdulillah salah satu lah termasuk BA-nya Bening juga nih. Aku mulai Rabu mulai BA-nya Bening. Jadi aku rasa, aku percaya dengan Dokter O ini tidak sama sekali, karena aku lihat orangnya juga baik, materi berkecukupan. Tidak perlu dia minta sana sini menurut aku ya. Jadi nggak usah lah dilebar-lebarin ya sayangnya, nggak usah dilebar-lebarin biar nggak nambah panjang masalah ini. Kalau mau selesai yang usah lebar-lebar, kita tunggu aja persidangan. Biasanya kan ini kan diperpanjang lagi 40 hari ke depannya. Biasanya kan kalau diperpanjang 40 hari ke depan, 40 hari itu harus ada sidang di bawah 40 hari kan. Jika tidak ada sidang katanya bisa disangkakan, berarti bukti nggak kuat, berarti bukti nggak komplit gitu kan. Jadi kita tunggu aja persidangan. Kalau memang ada TSK baru, nanti juga pasti tidak usah kita teriak-teriak. Itu sih menurut aku. Kenapa sih mungkin Kak Tessa melihat sosok Dr. O di mata Kak Tessa seperti apa sih? Orang yang seperti apa selama ini mungkin banyak di luar sana, apalagi kan gencar di sosmed bahwa ada dugaan keterlibatan Dr. O di kasus ini sendiri.
Oke, dugaan ada keterlibatan kasus O di dokter O di kasus ini. Itu kan dugaan. Silakan aja kalian menduga-duga. Siapapun kalian boleh menduga ya. Misalnya kalian menduga si A, si B, C silahkan. Tapi kan semua nanti bukti yang berbicara. Bukti yang berbicara nanti ada persidangan. Di persidangan itu nanti pelapor ada membawakan bukti-bukti berkas-berkas. Terlapor juga membawa berkas. Lihat nanti alur persidangan. Nanti kita bisa saling mantau. Kita saling mantau, termasuk saya pun akan memantau. Saya akan memantau melihat ini ke apa ini, persidangannya gimana, apa siapa yang terlibat nanti akan terlihat gitu. Jadi nggak perlu kita menyangka-nyangka. Kalau kita menyangka orang terlibat, kita pun bisa disangka orang ya kan. Kamu pun yang menyangka dokter, oh kamu bisa juga disangka. Jadi nggak usah menyangka-nyangka. Kita istilahnya bulan Ramadan ini aja ini aja, jangan bersaujon. Ini baik aja, berprasangka baik sama orang, nggak usah menyangka-nyangka sayang ya. Kalau menyangka-nyangka semua jadi kesangka-sangka ntar. Nggak. Kalau hukum bukan menyangka-nyangka. Hukum itu nanti lihat bukti, lihat fakta ya, nggak usah nyangka-nyangka. Tuh menurut aku ya. Kalau sosok dokter O di mata Kak Tessa, Iya, sosok dokter O di mata aku orangnya baik. Orangnya menurut aku sih untuk melakukan kesalahan, untuk ngejebak orang, untuk membawa orang untuk berbuat jahat sih agak kalau menurut aku sih agak sedikit jauh ya, karena jujur aku bilang kayak seperti Bapak Peri, baik kaya, nggak pernah selama ini kita lihat neko, nggak pernah kita lihat selama ini gimana orangnya, malah kalau ada orang bermasalah dia kayak pemersatu bangsa sih gue lihat. Ada orang bermasalah dia saluin, dia akurin, dia temuin, itu yang aku lihat baiknya minta ampun, baik banget. Padahal aku belum memang pernah berapa kali ketemu ya di acara, tapi aku belum pernah menemukan musuh dari dokter O. Termasuk teman-teman aku yang dokter loh. Teman-teman aku yang dokter waktu itu lagi acara seminar bareng sama dokter Oki, tidak ada satupun yang menyatakan dokter Oki itu tidak baik. Aku sebut nama aja ya, karena memang dokter Oki baik. Aku ikut seminar waktu itu di BSD, kalang-kalangan dokter Oki datang, tidak ada yang menyatakan dokter Oki itu nggak baik. Hampir semua dokter itu bilang dia baik. Itu menurut aku orang baik, kecil kemungkinan untuk berbuat jahat sayang ya, orang baik. Kecuali otaknya dia sudah kriminal, mungkin bisa. Tapi dia, ya amit-amit sih jauh dari kata otaknya tuh untuk kriminal tuh jauh. Jadi mungkin kebaikan seperti apa yang pernah dirasakan Kak Tessa gitu dari dokter Oki? Oke, kebaikan seperti aku rasakan gini aja. Kayak aku suka ngeluh, dok kenapa nih muka aku begini-begini, dia pasti respon. Gitu juga kalau PT aku. Kalau PT aku bagus, dia pasti komen. Aku sampai kaget loh pertama kali, dokter Oki komen. Kalau PT aku yang bagus, dia akan komen bilang bagus. Dia akan, terus kalau aku pun DM, pasti direspon. Dok muka aku gimana nih dok, gini-gini. Oh kenapa? Dia terangin loh. Tanpa bayar loh. Dia terangin, Mbak Tessa pakai apa? Ini gini-gini. Oh ini dia terangin gitu soal-soal kecantikan. Karena kalau kita misalnya berhadapan sama dokter lah bayar. Dia enggak, dia terangin gitu, dia ngomong gitu. Sabar aku lihat orangnya. Dalam arti kata lain suportif ya. Yes. Kita merasakan kejanggalan suatu Iya. gitu Dia selalu ada. Kalau kita tanya selalu ada. Dia bisa aja dia pura-pura nggak lihat loh. Bisa aja dia pura-pura nggak tahu. Tapi enggak. Aku ada masalah pribadi tentang kecantikan. Kalau aku curhat sama dia, dia langsung balas. Dia kasih solusi. Tuh yang menurut aku ya. Aku pun nggak terlalu dekat sama dia. Aku yang nggak dekat aja dia bisa kasih solusi loh. Coba Mbak Tessa kesini, kayak aku nih sekarang. Mbak Tessa tolong ya coba nanti aku suruh deh nanti orang aku telepon Mbak Tessa. Coba nanti Mbak Tessa kasihkan keluhannya. Jadi dia ada solusi gitu. Nggak pernah dia pura-pura nggak baca, enggak. Gitu justru aku baik. Kayak aku dok, aku mau ke MM dong, mau ke Polda. Oh ya udah Mbak Tessa mau ke Polda. Coba Mbak Tessa ngomong sama Lu Cinta Luna. Aku ke Polda tuh sehari 2-3 kali. Nah kalau ngikutin aku kan nggak mungkin. Kalau Lu Cinta Luna kan kadang-kadang datang. Mbak Tessa coba koordinasi sama Lu Cinta Luna. Dia arahkan gitu loh. Nggak pernah orangnya itu. Pokoknya apa yang kita tanya sportif banget dia jawab. Begitu juga kalau PT kita bagus dia akan jawab. PT aku bagus dia akan komen gitu. Kalau PT aku nggak bagus dia diemin. Nggak ada dia menghina, nggak ada dia menghujat, cuman dia diemin. Itu menurut aku sih orangnya keren sih. Jadi aku sangat menyayangkan. Andaikan dokter O dicari-cari tiba-tiba aku orang nomor 1 yang sangat menyayangkan banget.
menyikapi dari kasus ini seperti apa sih penilaian dari Mbak Tessa? Iya, kasus ini kan gini, berawalnya kan gini. Ada skincare yang overclaim. Oke, skincare overclaim di-review atau diomongin sama ada Nick Mir, diomongin. Ini nggak bagus nih overclaim. Nah, pihak yang overclaim ini, pihak-pihak ini itu yang ketakutan. Gabak gerubuk. Kalau aku, misalnya aku dulu pelaku, aku hampir jadi owner skincare loh. Waktu itu aku sudah memesan skincare, boleh tanya sama Malvinas tuh. Aku sampai 4 pabrik aku tanya skincare aku. Tapi ternyata aku pikir aku sudah DP 30%, tapi dengan heboh-hebohnya Doktip, aku langsung stop dulu nih skincare aku. Aku stop dulu deh, aku pikir. Karena aku lihat, wah ini bisa bahaya. Nah, menurut aku awalnya kan dari owner skincare overclaim yang nggak terima barangnya, dikatakan bahwa barangnya itu adalah overclaim. Andaikan owner itu mau menerima dan memperbaiki barang overclaimnya itu, apa nih yang overclaim barang gue? Ada apa di barang gue diperbaiki? Itu mungkin nggak kejadian, dan nggak ada kejadian uang 4M itu. Andaikan mau memperbaiki barangnya, kalau memperbaiki ini sama dengan gini sayang, itu barang udah masuk gudang, oke? Sudah masuk gudang ternyata overclaim semua, kan? Karena kan satu produksi kan. Nah, buang itu barang yang di gudang. Buang yang di gudang, pesan yang baru yang tidak overclaim. Sebenarnya gitu, tapi kan memang rugi yang barang di gudang ini. Nah, itu yang diduga owner ini nggak mau rugi dengan membuang barang yang overclaim. Sehingga mencari siapa nih yang bisa menutupin barang overclaim kita. Siapa yang bisa menutupin? Kasih aja duit, kan gitu. Yang menurut aku gitu loh. Yang aku baca, yang aku ikutin gitu. Jadi diduga mencari orang yang untuk menutupin barang overclaimnya gitu loh, itu diduga loh gitu. Jadi kalau misalnya ownernya itu menyadari barangnya itu memang nggak bagus, dia buang barang yang di gudang, dia pesan yang baru tidak overclaim itu kan setahu aku ya bisa lebih rendah ingredientsnya, bisa terlalu tinggi ingredientsnya yang membahayakan kulit, ada bisa kasar segala macam. Bayangkan kulit kita yang mulus, muka kita ini kan terlalu lembut ya, dimasukin barang yang overclaim, gimana muka kita? Kan itu. Andaikan ada tanggung jawab dari para owner untuk memperbaiki produk overclaimnya, nggak sampai begini panjang ini cerita. Selesai, nggak mencari-cari juga orang siapa ya bisa tutup mulut ya, supaya barang gue biar laku nih, jangan ada yang buka overclaim, kan gitu cerita bodohnya sih. Gitu saya.